Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu dengan NIM 3524108998 dari kelas IE 24C14. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan ANOVA dalam dunia industri. Apa itu ANOVA? ANOVA adalah alat statistik yang kuat untuk mengidentifikasi perbedaan rata-rata di antara kelompok-kelompok yang independen dan digunakan di berbagai bidang seperti ilmu sosial, ekonomi, kedokteran, dan sains alam untuk menguji hipotesis dan membuat keputusan berdasarkan data. Menurut Montgomery, dalam bukunya Design and Analysis of Experiment, menjelaskan ANOVA sebagai metode yang digunakan untuk menguji perbedaan antara rata-rata dari dua atau lebih kelompok dengan membandingkan varians antar kelompok dengan varians dalam kelompok. Ia juga menekankan bahwa ANOVA dapat digunakan dalam desain eksperimen untuk mengevaluasi pengaruh faktor-faktor yang berbeda. Contoh penerapan ANOVA dalam dunia industri yaitu pertama ada pengendalian kualitas. ANOVA dapat digunakan untuk membandingkan kualitas produk dari berbagai proses produksi atau dari berbagai pemasok. Yang kedua itu ada uji efektivitas proses. ANOVA dapat digunakan untuk membandingkan hasil dari berbagai metode atau proses produksi. Yang ketiga ada analisis biaya dan efisiensi. ANOVA dapat membantu dalam menganalisis biaya produksi dan efisiensi dari berbagai metode atau teknik yang diterapkan dalam proses industri. Yang keempat itu ada riset dan pengembangan. ANOVA digunakan untuk menguji berbagai formula atau desain produk untuk menentukan mana yang paling efektif. Di sini saya akan menjelaskan contoh permasalahan dari jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Variasi Metode Aplikasi Pengecetan Terhadap Kekuatan Daya Rekat Cat yang ditulis oleh Yoga Firmansyah dan Jasan Supratman. Tujuan dari penelitian jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh daya rekat cat dari metode pengecetan dengan menggunakan roll, konvensional airspray, dan airless. Metode penelitiannya itu ada desain percobaan, menggunakan rancangan acak lengkap untuk menguji pengaruh variasi metode aplikasi pengecetan terhadap kekuatan daya rekat cat. Yang kedua itu ada pengambilan data. Pengumpulan data dilakukan dengan membuat sampel. Masing-masing sampel dicat dengan variasi model aplikasi, roll konvensional airspray, dan airless. Yang ketiga ada pengolahan data. Data kekuatan daya rekat cat diukur menggunakan metode pull of test. Selanjutnya ada analisis statistik. Melakukan uji normalitas dan homogenitas untuk memastikan data berdistribusi normal. Menggunakan ANOVA untuk menganalisis perbedaan antara metode aplikasi. Selanjutnya itu ada software yang digunakan yaitu pengolahan data statistik dibantu dengan software Microsoft Excel. Hasil penelitian ini yaitu di sini ada DOLI 1, DOLI 2, DOLI 3. DOLI sendiri itu adalah alat atau komponen yang digunakan untuk mengukur kekuatan ikatan antara lapisan seperti cat, pelapis, atau bahan lainnya. Nah, sementara itu MPH itu adalah megapascal, yaitu satuan tekanan yang digunakan untuk mengukur kekuatan ikatan dalam metode pull of test.
Nah, selanjutnya dari data ini maka dilanjutkan dengan ANOVA yang hasilnya seperti ini. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa F hitung adalah 6,680 dan F tabel yaitu 5,143. Dikarenakan F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa metode aplikasi pengecetan, baik itu dengan menggunakan roll, konvensional air spray, dan juga airless, memberikan pengaruh signifikan terhadap kekuatan daya rekat cat. Kesimpulan dari jurnal itu, maka kesimpulannya yaitu metode aplikasi pengecetan dengan menggunakan roll, konvensional air spray, dan airless berpengaruh terhadap kekuatan daya rekat cat. Selanjutnya itu relevansi jurnal dalam penerapan konsep di dunia nyata. Jurnal tersebut dalam dunia nyata yaitu jurnal ini memiliki relevansi yang signifikan dengan penerapan konsep dalam dunia nyata, terutama dalam industri manufaktur dan perlindungan korosi. Penggunaan analisis statistik seperti ANOVA dalam penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana metode yang berbeda memberikan performa. Yang selanjutnya itu di dunia nyata, analisis semacam ini dapat diterapkan untuk meningkatkan proses produksi dan kualitas produk, serta untuk penelitian dan pengembangan. Berikut adalah referensi jurnalnya dan buku. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.